Pada malam hari ini kita baca kitab Nasaihul Ibad, ya, syarahnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, yang juga matanya hadisnya dikumpulkan oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu manfaat dari beliau-beliau semua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa damna fa bihi wa bika fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus sadisatu an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah annahu qala, makalah yang keenam dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah annahu qala man jama'a sittata khisalin, barang siapa yang terkumpul dalam dirinya 6 sifat. Berapa sifat Bang Fajar? 6 sifat. Lam yada lil jannati matlaban, yang mana apa ya? Dia enggak tinggalkan surga itu apa ya? Sebagai tempat yang dia cari. Ini orang apa ya? Mencari apa ya? Ridhonya apa ya? Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah. Mencari apa ya? Cara bagaimana masuk surga. Mudah itu harus cari cara. Bukannya cari jalan apa ya? Menuju perempuan supaya enggak ditolak, jangan. Tolak perempuan jangan, macam-macam orang nyari ilmu apa ya? Supaya perempuan takluk sama dia. Nah, jangan, tenang aja udah, nggak usah pakai nyari ilmu-ilmu. Ngaji di majelis taklim, ntar insya Allah ada jodohnya yang soleh, amin ya robbal. Tenang aja, nggak usah pakai belajar ilmu-ilmu ke sono-sono ke dukun, jangan. Wala anid nari mahroban. Tidak, dia cari apa? Dia tidak meninggalkan neraka kecuali apa? Tempat dia apa? Untuk menghindari neraka. Alias apa? Dia mencari kunci surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencari apa? Cara bagaimana supaya nerakanya Allah ditutup buat dia. Tuh, baru pemuda. Ada berapa ya? Ada 6 Bang Fajar. Jadi ada 6 cara, 6 sifat yang bisa kita apa? Membuka pintu surganya Allah dan bisa mengunci pintu nerakanya Allah Subhanahu. Apa aja? Yang pertama, ingetin Hendra. Awaluha arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Yang pertama, sifat yang akan menggiring, menuntun orang tersebut apa ya? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ditutup api neraka buat orang tersebut. Satu, dia harus mengenal Allah. Bukan mengenal doang, fa'ata'ahu. Maka ada istilah kata ulama, man arafa nafsahu arafa rabbah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu diri kita apa? Diciptakan dari sesuatu yang hina, yang lemah. Maka kita harus mencari bagaimana diri kita ini mulia. Bagaimana? Dengan tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu. Allah muliakan kita. Jangan apa? Kita minta kemuliaan dari orang lain, jangan. Dari manusia apa? Sementara kemuliaan dari orang lain. Tapi kita cari kemuliaan dari Allah. Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dengan taat, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu tuh. Tadi kalau ada orang ninggalin sholat, berarti dia belum kenal Allah. Berarti dia nggak kenal dirinya. Gitu aja, mafhumnya begitu. Kenapa? Karena orang yang mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia niscaya akan tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa arafa syaitana fa'asahu. Orang yang akan diberikan surganya Allah dan dihindarkan dari nerakanya Allah, yaitu orang yang mengenal syaitan, kemudian dia jadikan syaitan itu sebagai musuhnya. Jadi musuhnya bukan temannya. Ini syaitan udah tahu apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Rasul Allah tegaskan sesungguhnya syaitan itu adalah apa? Inna syaitan lakum aduwwum. Syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Syaitan jadi apa? Partner. Nauzubillah min dzalik. Bukannya ulama
Bukannya orang-orang soleh jadi partnernya, jadi tempat duduknya, teman duduknya malah syaitan. Padahal Allah tegaskan apa? Syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Yang namanya musuh apa? Jangan ditemenin. Makanya bohong. Kalau ada orang bilang apa? Kita harus ya adem-adem aja deh istilahnya deh. Biasa-biasa santuy aja kalau bahasa sekarangnya. Nggak bisa santuy, nggak ada. Ada saatnya apa? Kita harus taat sama Allah. Ada harusnya apa? Kita harus melawan setan. Masa setan, masa kemungkaran kita apa? Kita santuy-santuy aja kita bilangin haram. Kita harus lawan. Walaupun caranya beda. Setan harus kita lawan. Aduh mubin, jangan ditemenin udah. Yang ketiga, wa arafal akhirata fatalabaha. Kalau kita pengen apa? Masuk surganya Allah. Kita apa? Pengen dijauhkan dari nerakanya Allah, kita harus tahu apa? Mengenal akhirat. Fatalabaha. Ngebuat apa? Dia cari itu akhirat. Dengan cara apa? Kumpulkan bekal. Bekal yang banyak. Orang yang apa? Orang yang tahu dia pengen ke Bogor. Ya kan? Dia pengen ke Bogor, dia tahu tuh ke Bogor itu berapa lama, misalnya 2 hari. Pasti dia bakal apa? Nyiapin bekal. Ya kan? 2 hari berapa itu dihitung-hitung. Oh, vilanya harganya yang 1,5 juta kan begitu. Berarti 2 malam 3 juta. Buat makannya ya habis 5 juta dah. Tergantung keluarganya. Kudu apa? Siapin 5 juta. Ini mau nginep di villa 2 malam cuman punya uang gopek 500.000 ya. Diusir sama tukang apa? Tukang villa sono nyari di emperan aja. Atau villa yang biasa. Tidur di taman safari sama macan. Sama singa. Nggak apa-apa, gratis masuk safari, nggak apa-apa, mau. Jalan kaki tapi jangan naik kendaraan. Biarin aja di santepan macan sama harimau. Jadi apa? Orang pengen ke Bogor aja apa? Ke puncak, dia tahu tuh 5 juta, disiapin bekal tuh. Ya kan, diambil tuh dari ATM-nya kan begitu. Atau minimal ATM-nya bawa. Lancar. Lancar gak puncak? Balik lagi, insya Allah aman. Seneng. Apalagi orang yang tahu apa? Akhirat. Selama-lamanya bekalnya apa? Kudu lebih. Makanya jangan apa? Orang muslim gak boleh puas sama sholat 5 waktu, jangan. Jangan pernah puas dengan apa? Puasa Ramadan doang, jangan. Sodakohnya jangan. Bisa jadi apa? Itu semua gak bakal apa? Nyebabin kita masuk surga, tapi apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan rahmatnya Allah. Kalau itu mah apa? Nggak ada apa-apanya kita dibanding rahmatnya Allah. Puasa kita, sholat kita apa? Belum apa-apa. Itu yang sholat kan begitu. Jangan salah diputerin lagi nih. Kalau begitu jangan sholat. Tinggal nunggu rahmatnya Allah. Ya rahmat Allah nggak bakal turun sama orang yang cuma nongkrong doang. Ya kan begitu. Kayak orang mau nunggu Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar, keder kali. Di jalanan aja. Tuh duduk di masjid. Begitu. Ente mau dapat rahmat Allah, ya jalanin perintah Allah, jauhin larangannya. Jangan punya pikiran kebalik, katanya Ustadz Fajri, orang masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan sholat, berarti nggak usah sholat. Nauzubillah. Jangan salah paham nih. Supaya dapat rahmat Allah bagaimana? Sholat 5 waktu. Duduk di majelis ta'lim, biar sholatnya benar dan lain-lainnya. Jadi kalau orang yang tahu akhirat itu apa? Bekalnya apa? Nggak cukup sholat 5 waktu dan lain-lainnya, terus ibadah sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Ibadahlah kalian kepada Allah. Ibadah di sini apa? Continue. Terus menerus, bahkan apa kalau perlu apa 24 jam kita jadikan untuk Allah. Walaupun apa enggak harus duduk di masjid doang. Dengan cara yang lain, ibadah yang lain banyak, cari nafkah dan lain-lainnya. Kata Allah sudah jelas sampai Allah tegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kalian kepada Allah, kepada Tuhanmu sampai apa? Datang kepada kalian yakin kematian.
Jadi apa ya, jangan ada tawar menawar. Ah, gue udah 5 waktu, ya udah puasa, nggak ada. Ya, jangan pernah puas yang telah kita lakukan terus. Ya, sampai apa? Sampai akhir hayat kita. Insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi apa? Ya? Kalau tahu akhirat abadi selama-lamanya, ya persiapannya ya, bensinnya habis. Ya kan? Nanti mau ke Bogor, Kang Indra ngelihat bensinnya udah mau apa itu namanya, merah. Itu tetap apa? Biar kata digas sampai Bogor nggak nyampe, begitu. Bensinnya nggak diisi, ya kan? Begitu. Isi dulu masuk ke PSBU, SPBU, ya kan? SPBU. Masuk SPBU, ya kan, Pertamina isi. Jalan lagi ya? Ya. Jadi ya, akhirat Masya Allah. Bahkan katanya ulama, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk kubur, padahal apa? Kubur baru apa? Pertama, tahap pertama tuh. Baru tahap pertama menuju akhirat. Belum maksudnya belum masuk ke apa ya? Yaumul hisab, yaumul mahsyar dan lain-lainnya. Yaumul mizan dan seterusnya. Sampai surga apa neraka. Masih lama. Itu aja apa? Kuburan masih cukup, kudu apa? Punya bekal yang cukup kan begitu. Kalau enggak, misalnya Abu Bakar apa? Sebagai orang yang mengarungi lautan tanpa perahu, makan ikan paus. Orang berenang biar kata jago berenang, ya. Biar kata tentara apa itu namanya, angkatan laut, ya, pasukan katak, biar kata pasukan katak coba ya suruh seminggu di laut, modar, biar kata ahli, coba nggak apa-apa tante. Ini apalagi apa ya, berlama, bukan seminggu, lebih, bisa ratusan tahun, ribuan tahun ya, tenggelam deh. Wa arafat dunya bi annaha faniyah farafadoha. Yang keempat, mengenal apa dunia. Kita kudu kenal dunia. Kalau orang kenal dunia, farafadoha, nggak bakal dunia apa terlalu apa dicintain, bakal ditolak tuh dunia. Kenapa disebut dunia? Lidana atiha. Disebut dunia karena apa? Karena apa? Kehinaan dunia. Maka orang yang nyari dunia nyari kehinaan. Bahkan katanya hadis Nabi, kalau seandainya dunia itu mulia, kalau seandainya mulia, maka apa? Baru belum separuh atau setengahnya apa? Sayapnya nyamuk, laler. Kan kecil banget laler. Tahu laler gak? Nyamuk. Kan kecil banget dong, udah kena laler di muka dong, tepok aja. Ya Allah tuh, saking hina dunia apa? Belum seberat daripada setengahnya apa? Laler atau nyamuk, subhanallah. Hina banget tuh dunia ya. Makanya orang rugi. Ya kan Nabi ketika waktu Isra Mi'raj dipanggil, Muhammad. Sama ada perempuan pakai apa? Dia perhiasan, nenek-nenek. Nabi nggak noleh. Nenek Linca. nenek sekarang Masya Allah ya. Nenek sekarang Masya Allah tambah apa? Tambah lincah dia, lincahan dia di apa, di TikTok apa gimana ya? Kalah anak muda. Mungkin zamannya dia dulu apa? Kagak ada kali. Sekali ngeliat ada di TikTok kaget kali dia. Waduh gayanya. Akhirnya patah tulang yoganya begitu. Ngikutin anak muda. Nauzubillah min dzalik. Jangan ya. Ya Allah, ketika Nabi panggil sama ada perempuan, Nabi nggak noleh. Ditanya, tadi siapa yang manggil? Itu dunia. Kalau seandainya engkau ya Rasulullah apa menoleh ke perempuan tersebut apa, maka umatmu apa ini saya akan milih dunia, mementingkan. Ini Nabi Muhammad nggak noleh, kita masih banyak yang milih dunia kan begitu. Apalagi Nabi Muhammad noleh, ya kan? Ya udah intinya apa? Udah kagak demen majes kita semuanya nih udah. Saat Fajri lagi kemana nggak tahu. Saat pikir kemana? Nggak nemenin kita ke mall katanya. Mall namanya, mall harta. Mall. Jadi dunia itu apa? Tempat kita apa? Tempat kita apa Kang Indra?
meninggal bukan tinggal, kan gitu, ada pepatah tuh, ada istilah tuh. Dunia tempat bukan tinggal. Kalau tahu begitu apa ya? Oh ya, bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khotimah. Amin ya Rabb. Tapi entar dulu 30 tahun lagi ya. Jangan kelamaan juga, jangan 100 tahun minta nggak bisa makan bakso ente kaki. Umurnya 150 tahun udah punya cucu, nenek ya. Daripada makan Kentucky gitu apa ya, ngeliatin tuh. Udah nggak punya gigi. Standar lah 60-70 ya. Udah paling banyak tuh 80-90 ulama-ulama kita tuh kemarin. Habib Ali, Muhammad Aceh, kemudian kayak Khalid Mu'alif tuh, masya Allah, Allah kasih berkah umur ya. Mudah-mudahan kita juga umurnya panjang kayak beliau-beliau, amin ya robbal. Mudah-mudahan beliau semuanya mendoakan kita juga di alam barzakh, yang istiqomah dia majlis taklim. Bagaimana wasiatnya Habib Ali tuh, ada videonya tuh sebelum meninggal. Kita semua kalau aneh udah nggak ada, kata Habib Ali, kan ada tuh, aneh wasiatkan kepada anda jangan tinggalkan majlis. Oh, lihat Habib Ali, masya Allah, tahu waktu hidupnya bagaimana orang lihat tuh Habib Ali tuh, orang udah sama majlis taklim udah banyak yang kurang demen. Makanya wasiat beliau jangan tinggalkan majlis taklim. Maka kalau kita hadir majlis taklim sama aja kita menjalankan wasiat beliau, wasiatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, wa arafal haqqa fattaba'ahu. Orang yang tahu kebenaran dia ikutin. Kalau ini kebalikan sekarang, malah kebenaran diserang, malah dilawan, bahkan bagaimana supaya kebenaran itu menjadi batil, musnah, bahkan supaya dilihat kebenaran itu malah batil, sebaliknya jangan. Sebaliknya, wa arafal batila fajtanabahu, yang terakhir, dan mengetahui yang batil itu batil sehingga bisa menjauhinya. Seperti doa Nabi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal. Biar Allah tunjukin kepada kita yang hak itu hak, yakin yang hak bakal menang dan yang batil akan dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.